Bali tak melulu tentang wisata pantai saja, ya budidaya bunga hias juga menjadi destinasi unik yang patut dikunjungi. Tidak hanya mendapat edukasi tentang bunga hias, di lokasi satu ini juga disediakan wahana petik-petik stroberi. Ya, kebutuhan akan bunga di Pulau Bali ini memang sangat besar. Tidak hanya digunakan sebagai sarana upacara saja, namun banyak juga lokasi wisata yang membutuhkan bunga-bunga hias sebagai hiasan di lokasi wisatanya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pembudidayaan tanaman hias yang ada di Bedugul, Bali. Yuk! Sejuk dan menenangkan. Inilah kawasan dataran tinggi di Bali yang tawarkan pesona khas pegunungan. Ya, Bedugul. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, tidak hanya lokasi wisata yang menjamur, lahan budidaya bunga kini juga jadi andalan. Aneka bunga kualitas super tumbuh subur di wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya di sentra bunga hias Swan Garden. Untuk menikmati langsung keindahannya, saya ditemani langsung oleh pemiliknya. Saat masuk rumah kaca, bunga kala lili langsung membuat saya terpesona. Bunga asli Afrika Tengah ini merekah cantik sekali. Warnanya yang putih kerap dilambangkan sebagai bentuk kemurnian. Tidak heran bunga ini kerap dijadikan hiasan saat pesta pernikahan atau kegiatan keagamaan umat Nasrani. Dia berwarna putih, terus sudah keluar seperti corong di sini. Jadi seperti ini. Kalau dia sudah agak kembang seperti ini, biasanya udah turun kualitasnya. Kedua, kalau dia masih belum kembang seperti ini, belum ada lubang lah istilahnya di sini, dia belum siap panen. Oke, berarti yang bagus itu yang masih membentuk corong. Iya, benar. Selanjutnya, giliran melihat hamparan bunga snapdragon atau mulut naga. Dinamakan demikian karena bentuk bunga yang menyerupai mulut naga. Meski sering diidentikan dengan hal mistis, bunga satu ini kini menjadi prima donanya bunga potong. Perawatannya pun tidak sembarangan. Mbak, sebagai salah satu primadona bunga potong, gimana sih Pak untuk perawatan snapdragon sendiri? Ini katanya susah gitu kan? Iya. Jadi pemeliharaannya tuh harus berkala, Mbak. Termasuk juga pemotongan. Kita tidak bisa sembarangan memotong. Jadi main potong aja nggak bisa. Jadi kita potong paling bawah di samping batang utama. Karena kalau kita potong di atas seperti ini, dia akan tumbuh tunas di sini dan menghasilkan bunga yang kualitasnya kurang bagus. Berikutnya ke kebun bunga Krisan alias seruni. Bunga favorit para penganut Konfusius ini dipercaya tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga membantu tingkatkan harmoni dengan alam. Jenis dan warnanya pun beragam. Menariknya lagi, pengunjung bisa belajar langsung budidaya tanaman hias di sini. Mulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan, hingga menangkal serangan hama. Bekerja di kebun, pengamatan itu penting sekali. Apakah ada serangan? Serangan berupa apa? Penyakit, hama, ataukah yang lainnya? Suatu penyakitnya apa, hamanya apa? Itu kan kita bisa catat dan kita bisa pelajari. Berdiri di atas lahan seluas 4 hektar, Swan Garden ini ada sejak 2013. Dan kini diklaim sebagai kebun penghasil bunga hias dengan kualitas super satu-satunya di Bali. Nah, jadi bagi Anda yang di Pulau Dewata, berkunjunglah ke sini. Menyegarkan mata, juga bisa jadi agenda wisata menarik. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.